Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Barkun Karisma Suko, analis kebijakan ahli muda dari Dirjen Migas. Baik, ini adalah struktur organisasi dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Jadi di sini terdiri dari 5 direktorat, 1 sekretaris Direktorat Jenderal, dan 1 Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi. Saya sendiri berada di Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas. Ini adalah struktur organisasi dari Direktorat Pembinaan Usaha Hulu, terdiri dari 5 kelompok kerja, di mana saya berada di lingkup Pokja Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Ini adalah struktur organisasi atau sumber daya dari Pokja Penilaian Pengembangan Usaha Hulu, di mana koordinatornya adalah Bapak Prima Panggabean, kemudian terbagi menjadi 2 sub-Pokja, yaitu Subpokja Penilaian Rencana Pengembangan Lapangan dan Subpokja Penilaian Kontrak Kerjasama, di mana saya berada di Subpokja Penilaian Rencana Pengembangan Lapangan Migas, ya, di sini saya memiliki 4 orang anggota tim, dan di sini kami juga disupport oleh 1 admin dan 1 staf yang diperbantukan dari PUDC. Ini adalah TUSI dari Pokja Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas, ya, dimana kalau di tempat saya sendiri itu ada 4 ya kegiatan, yaitu persetujuan rencana pengembangan lapangan pertama atau POD 1, kemudian ada monitoring atas persetujuan POD 1, selanjutnya ada evaluasi terhadap participating interest 10% untuk BUMD dan atau perusahaan nasional. Kemudian ada izin pemanfaatan data migas untuk wilayah kerja status pengembangan, di mana prosesnya itu berada di melalui OSS, gitu ya. Jadi untuk poin 1 dan 3 itu memerlukan persetujuan dari Menteri ESDM. Selain itu juga terdapat beberapa tugas tambahan, ya, antara lain evaluasi, penyisian di WK pengembangan dan sebagainya. Oke, ini adalah contoh dari SOP evaluasi yang dilakukan di tempat kami, di mana di sini contohnya adalah SOP prosedur tata cara pemeriksaan dan evaluasi permohonan pengalihan PI 10% pada wilayah kerja migas. Jadi di sini SOP ini dibuat melalui supervisi dari KPK, ya, Bapak Ibu. Jadi di sini adanya konsen KPK, di mana di dalam Permen 37-nya sendiri, ya, itu waktu itu belum mengatur secara detail terkait tata waktu dan sebagainya, sehingga diharapkan agar dibuatkan SOP ini. Nah, di sini pada intinya, ya, Dirjen Migas itu pertama menerima rekomendasi dari SKK Migas, ya, kemudian melakukan disposisi pada Direktorat Pembinaan Usaha Hulu, dan kemudian di sini koordinator penilaian pengembangan usaha hulu melakukan pemeriksaan kelengkapan dan dokumen, ya, pertama kali itu yang dilakukan. Kemudian setelah itu apabila lengkap kita lanjut proses, tapi apabila tidak lengkap kita kembalikan ke SKK. Nah, di sini dalam proses ini, ya, kami dapat meminta, ya, kontraktor, BUMD atau PPOD untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka presentasi dan klarifikasi, gitu. Oke. Selanjutnya apabila sudah sesuai semua dari evaluasi ini, ya, dari koordinator menyampaikan hasil evaluasi kepada direktur ke dirjen, dan sebenarnya dirjen ke menteri, gitu ya, untuk menyampaikan rekomendasi sekaligus disertai konsep surat keputusan Menteri SDM. Jadi ini total waktunya adalah 15 hari kerja. Next. Nah, sebelumnya, jadi di dalam proses evaluasi itu harus mengacu pada Permen 37, ya, artinya memastikan bahwa BUMD yang ditunjuk betul-betul memenuhi persyaratan, gitu ya, sehingga harus betul-betul memahami persyaratan dan harus sesuai dengan aturan yang ada. Nah, ini kemudian problem yang terjadi adalah yang di luar kontrol kami, ya, artinya ketika persetujuan itu telah diberikan, namun ternyata di daerah beberapa kali terjadi penyalahgunaan dana PI 10%, ya, oleh BUMD yang mengakibatkan terjadinya pemeriksaan oleh APH, dan itu kemudian kadang-kadang
kadang kami juga ikut dipanggil ya atau untuk dimintai keterangan gitu ya sebagai saksi ataupun sebagai ahli. Nah, ini yang kemudian agak menjadi semacam kendala di kami gitu ya dalam melakukan pemeriksaan gitu. Seperti itu. Oke, baik, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.